Ya udah, biar kamu ngerasa enak, kamu bantuin beresin kue ini ya. Anggap aja saya bayar jasa kamu untuk bersihin ruangan ini, oke? Tawarku. Titin lantas mengangguk setuju. Dia segera menaruh karung yang ia bawa dan segera masuk ke dalam ruko untuk merapikan barang yang jatuh serta membersihkan kue ini. Dengan cekatan, ia bergerak mengambil barang di lantai kemudian menaruhnya di meja. Nanti kamu mau beli makanan sama siapa, Tin? Tanyaku basa-basi sambil ikut beres-beres. Ya sendiri aja pak, begitu jawabnya. Loh kok sendiri? Suami kamu kemana, Tin? Titin menggeleng kepalanya. Teu ngerti pak, kemana pak dia? Ngomongnya teh dapat kerjaan di proyek abis itu kabarnya teu aya kabarna nggak ada kabarnya ucapnya. Ada suara sedih yang kutangkap di situ. Ketika itu aku melihat struk 75 juta yang tadi baru saja aku dapat. Aku pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk mentraktirnya makan. Entah dari mana pikiran itu bisa muncul. Mungkin karena hari ini aku baru saja untung besar. Mungkin karena itu adalah hari ulang tahunku. Mungkin karena aku sedang frustasi memikirkan istriku. Atau mungkin karena semua hal tadi. Entahlah, yang pasti aku ingin mengajak si Titin ini untuk pergi makan. Saya temenin kamu deh beli makanan. Gimana? Tawarku. Titin tampak kaget dengan gestur baikku yang baru saja kutunjukkan. Sesaat dia tidak bergeming. Seriusan ieu teu pak? Tanyanya ragu. Ya beneran Tin. Ayo kamu mau makan apa? Saya temenin. McDonald's, Pizza Hut, atau mau ramen? Titin nampak bingung. Ramen? Apa tuh pak ramen? Titin teh sering denger McDonald's, Pizza Hut, tapi ramen belum pernah dengar. Ramen itu seperti mie ayam, tapi buatan Jepang. Titin suka mie ayam gak? Tanyaku. Suka banget pak, kadang kalau ada uang, Titin bela-belain beli mie ayam pas Titin ulang tahun, ujarnya terlihat begitu senang. Aku terenyuh mendengar kalimat polosnya itu, membayangkan bisa makan mie ayam hanya ketika ulang tahun saja membuat hatiku seperti tersayat jadinya. Ya sudah kalau begitu, ayo saya temani ke restoran ramen yang enak, ajakku. Tapi pak, Titin malu, ucapnya sedikit takut. Malu kenapa? Iya, restoran kan orang-orangnya rapi semua, sedangkan Titin kan cuma pemulung pak, jawabnya sambil melihat apa yang sedang ia pakai saat ini. Baju kaos berlengan panjang yang terlalu besar untuk badannya dengan celana kain serta sendal jepit. Aku lantas berpikir sejenak. Begini saja, kamu ke lantai 2 saja, ada kamar mandi dan peralatan mandi di atas. Kamu mandi saja dulu, nanti saya coba carikan baju buat kamu yang pas. Beneran gak apa-apa ini pak? Tanya Titin agak ragu. Aku mengangguk sambil menutup pintu ruko. Mari, saya antar kamu. Itu barangmu taruh saja di balik etalase ini, jawabku kemudian mengantar Titin naik ke lantai 2, di mana terdapat sebuah ruang istirahat untuk karyawanku bila ingin istirahat makan siang. Terdapat juga sebuah kamar mandi untuk mereka. Handuknya ambil aja, yaitu di jemuran handuk di situ. Kamu mandi aja dulu sekarang. Peralatan mandinya ada di dalam kamar mandi. Saya coba cariin baju karyawan saya dulu di bawah, siapa tahu muat sama kamu. Oke, ucapku mempersilahkan Titin untuk bersih-bersih. Pak, ini Titin gak enaken pak, ucap Titin masih ragu. Gak usah gak enak, udah gak apa-apa, santai aja Tin. Jawabku mencoba menenangkan dia, kemudian bergegas mengambil salah satu handuk untuk Titin. Udah, kamu mandi aja dulu ya, ucapku sambil menyerahkan handuk tersebut kepada Titin. Kelihatannya dia masih tampak ragu, namun pada akhirnya ia pun menuruti semua perkataanku.
Aku langsung turun ke bawah dan mencoba mencari ke laci di bawah etalaseku. Seingatku dulu saat aku membuat seragam untuk karyawan, aku sengaja membuat lebih untuk jaga-jaga. Hanya saja aku lupa di mana seragam itu kusimpan. Seharusnya sih ya masih ada di satu laci etalaseku ini. Setelah berusaha mencari, akhirnya ketemu juga seragam tersebut. Meskipun harus cukup lama membongkar ke sana kemari. Sekilas aku membuka seragam polo shirt berlengan panjang berwarna merah beserta rok hitam panjang yang masih terbungkus rapi di dalam plastik bening itu, untuk mengukur sekilas apakah seragam itu akan muat atau kekecilan buat Titin. Cukup sepertinya bila kulihat-lihat. Aku pun segera membawa seragam itu ke atas untuk kuberikan kepada Titin yang masih mandi. Namun ternyata saat aku selesai naik tangga dan membuka pintu ruang atas, Titin ternyata sudah selesai mandi dan sedang duduk sembari menunggu. Aku langsung menatapnya, melihatnya seperti itu. "Maaf Tin," ucapku spontan membuang muka begitu melihat Titin. Dia pun sekilas terlihat kaget. "Saya pikir kamu masih mandi," lanjutku kemudian menyodorkan baju seragam yang kupegang di tanganku ini. "Tidak apa-apa Pak," jawab Titin yang juga salah tingkah, kemudian berdiri menghampiriku untuk mengambil baju itu. Mataku tak kuasa menatapnya yang sedang berjalan menghampiriku ini. Jujur saja, aku tak menyangka jika ia secantik ini. Ia memiliki bodi yang lumayan bagus, ukurannya proporsional. Ia juga memakai dengan apa yang menyiratkannya tersebut hingga membuatku tersenyum menatapnya. Badannya bagus. Apalagi setelah mandi, kulit Titin terlihat bersih dan putih, benar-benar berubah dari Titin yang biasanya selalu dekil dan kumal karena menghabiskan harinya di jalanan yang penuh debu dan asap knalpot. Biasanya juga Titin mengenakan hijab dan baju lengan panjang, jadi aku benar-benar terkejut saat melihatnya hanya seperti ini dan banyak melihat kulit badannya yang biasanya tertutup.